kepribadian aku aja tuh banyak pengaruh loh. Sampai dibilangin sama ini temanku psikolog dia. Nih buku buat lo. Judulnya tau nggak apa? The Nice Girl Syndrome. Dia bilang lo tuh kemana-mana terlalu over being a nice girl, dia bilang. Apa karena itu juga tersiar kabar lu bipolar? Kebetulan pas SD tuh aku ngalamin bullying. Ya itu tuh bully, gue pernah denger. Lu dibully kenapa? Pencapaian apa yang belum lu wujudkan? Cita-cita apa lagi? Giveaway minggu ini, ayo pencinta ikan kumpul. Ada 4 Motoro. Dan juga ada 1 Black Diamond Hybrid. Ditambah juga ini ada Parrot Santa. Jadi ada pemenang 1, 2, 3, 4 dan juga hadiah utamanya adalah Black Diamond dan ditambah juga Parrot Santanya. Syaratnya gampang, ayo dong follow IG-nya OBI Premier, OBI Premiere, oke? Dan juga subscribe juga di Hakim Channel, di Hakim Safiari, di Hakim Junior dan juga di Hakim Story. Semuanya harus ditonton videonya. Ayo komentar juga, cantumkan juga alamat IG-nya. Komentar terbaik akan kita berikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini. Oke? 4 Motoro, 1 Black Diamond plus Parrot Santanya. Oke? Bye-bye, mudah-mudahan kamu beruntung. The Hakim Story Podcast. Assalamualaikum guys, The Hakim Story. Gue seneng banget karena hari ini gue diizinkan untuk bertemu dengan, jujur ya, dia tuh, lu tuh gue pernah mengidolakan lu lah. Jadi suatu ketika lu mungkin gak ingat, gue pas saat itu tuh baru-baru karir gue ngisi acara di Pesta Indosiar, gue nge-host. Tiba-tiba pas ke backstage ada grup Saka. Ya, Saka. Lu dua lagi siapa sih? Novi sama Atras. Nah, tiba-tiba gue papas gitu, gila itu cantik banget nih anak. Kayaknya kan tuh pernah cerita ini pas aku dulu datang ke talk show kayak ada aja dulu, iya. Ada. Dan itu beneran. Lu saat itu SD kelas 5. Kelas 6. Iya, jadi dan gue ya suka, bukan berarti suka gimana karena saat itu gue udah lulus kuliah ya. Ngeliat ini anak gila, cantik banget, keren banget. Oh my god. Ya sumpah. Tiba-tiba gue diizinin datang ke rumahnya. Thank you loh. Lucu banget sih, aku dengan senang hati ngajak-ngajak aku. Oke. Jadi suasana kayaknya masa kecil itu begitu menyenangkan. Oke. Bener gitu ya? Karena kan lu berprestasi. Masa kecilnya berprestasi, cantik, pinter, terkenal. Secara orang luar pasti gila nih anak, pasti hidupnya sangat menyenangkan. Wow. Semenyenangkan itukah? Kalau aku tuh waktu kecil lucunya gini, paling seneng itu diantara kan di dalam hidup aku nih waktu kecil kan ada 3 tempat, rumah, sekolah, lokasi syuting. Mau lokasi syuting iklan, lokasi syuting sinetron, mau tempat lagi nyanyi. Lu dari usia berapa sih? Dari 5 tahun syuting iklan pertama. Iklan apa? Pertama itu iklan bank. Aku cuma dari jauh banget kelihatan 2 anak kecil lari-lari pegang kembang api, nggak kelihatan mukanya, itu gua. Lu juga seneng banget tadi itu ya? Banget. Pas waktu itu Caca, itu Caca sama sekeluarga dikasih tahu gitu. Terus itu 5 tahun. Itu 5 tahun. Ikut casting. Berarti lu emang pengen jadi artis? Jadi aku tuh emang dari kecil emang hobi di foto. Kalau di foto tuh gayanya banyak bener deh. Terus sama tante aku emang kebetulan model dulunya, pernah jadi bintang Lux, namanya Tante Cynthia. Nah terus begitu Tante Cynthia ngajak aku, Caca nih cocok ikut casting, bilang ke mama, udah ikutin aja, suruh casting. Terus tiba-tiba aku kepilih iklan, dari situ mulai banyak masuk iklan ini, iklan itu, iklan ini, lanjut sampai sinetron Bidadari. Bidadari itu pertama banget Jini Oh Jini, cuman 2 episode. 2 episode jadi doang. Apa di situ? Jadi anaknya Jini. Lumayan lah, maksudnya sekalinya main udah dipercaya di peran, lumayan lah. 1 episode jadi anaknya Jini, 1 episode jadi Jini waktu kecil, kayak terpisah gitu episodenya. Terus habis itu Bidadari setahun kemudian. Dan Bidadari boom, itu kelas 6. Jadi langsung acting iya, singing iya istilahnya. Iya, di Bidadari aku nyanyi soundtracknya. Iya. Langsung terkenal itu. Berarti
walaupun prosesnya lama-lama, tapi boomnya tuh dang langsung gitu. Nah itu dia, aku tuh nggak sadar. Ya, ya. Itu. Jadi guys gini ya, kadang-kadang ya gini. Ketika kita lihat orang gila pakai mobil itu enak banget. Tapi ketika kita udah pakai mobil ya biasa, nggak sadar, ya kan? Jadi ketika kita sudah ada di dalamnya tuh sama aja. Aku tuh nggak percaya nggak, ini mungkin kedengarannya aneh banget ya. Tapi pas malam sebelum konferensi pers sinetron Bidadari, itu tuh aku kayak gini. Ih, gue seru ya kayak mau diwawancara sama wartawan. Mungkin ini dengan syuting sinetron ini gue akan jadi dikenal banyak orang, tuh jadi kayak artis yang kayak di film-film gue suka nonton gitu kali ya. Maksudnya padahal emang itu udah, baru launching. Lagi launching, tapi memang sudah kayaknya udah excitementnya udah lumayan rame gitu ya. Tapi aku tuh nggak nangkep kalau itu tuh real, gimana ya? Gimana sih kayak aku kayak mimpi padahal nyata gitu, kayak. Tapi dan aku nggak pernah sadar sampai aku udah kuliah, udah punya anak, baru temanku pernah nyeletuk, "Cah, gila ya dulu tuh lo pas syuting Bidadari sampai setelahnya tuh lo tuh di mana-mana banget ya, Caya," dia bilang gitu. Dan lu gak sadar pas udah gitu. Di situ baru aku kayak bengong. Emangnya segitunya ya gitu. Jadi kayak nggak selama proses itu semua terjadi pun nggak pernah ada juga, kecuali wartawan, kecuali mungkin fans. Dalam lingkungan terdekat tuh semuanya nggak pernah ada yang kayak ngasih tahu ini tuh booming loh, atau enggak mungkin ada tapi nggak masuk ke kepalaku gitu kayak. Tapi menurut gue itu bagus justru, jadi lu nggak songong, nggak sombong saat itu. Tapi nggak aneh. Enggak. Oh nggak aneh ya? Enggak. Oke. Jadi sejujurnya kalau gue boleh cerita tentang gue juga ya, gue juga kadang-kadang gitu, maksudnya. Ya. Emang iya ya gitu. Jadi ketika gue nanya ke Kangen Band, gue nanya gini, lu kok pakai gue sih dulu jadi bintang video klip janji hati apa? Aduh, pujaan hati gitu. Iya, karena saat itu kan lu lagi booming banget. Hah? Gitu. Tapi bukannya kita nggak bersyukur, cuman nggak tahu aja. Iya. Ya kan, bener kan? Bersyukur ya kita senang gitu syuting, apa ngelakuin semuanya senang kan? Jadi kalau film kan senang gitu kan? Emang lu beneran senang? Senang, aku paling senang. Nah masalahnya gini, kalau aku ya, aku tuh paling senang di antara sekolah, di rumah, sama di lokasi. Aku paling senang di lokasi. Kenapa? Dari kecil. Kenapa? Bebas? Enggak, aku ngerasa kayak I belong. Kayak sama semua orang di situ tuh cocok gitu, seru gitu. Kalau di sekolah emang kebetulan pas SD tuh aku ngalamin bullying. Itu tuh bully, gue pernah denger. Lu dibully kenapa? Aku emang anaknya tuh pemalu. Terus maksudnya gimana ya, kalau dalam situasi sosial ya beda nih, kalau lagi depan kamera gini kan kita nggak lagi bergaul ya, beda. Nah kalau lagi dalam situasi lagi bergaul, aku tuh minderan orangnya. Ya. Suka ngerasa awkward, kayak bingung mau ngomong apa. Terus suka kalau ada celetukan bercanda dikit kepikiran gitu. Nah jadi mungkin teman-teman ngelihat itu terus jadiin aku bahan ledekan sekelas, karena tahu aku anaknya kalau diledek tuh masukin hati. Terus jadi mereka bandingin namanya juga. Anak kecil gitu kan, mungkin ngeliat ada temennya seru nih jadiin bahan ledekan, udah terus berulang-ulang. Setelah lu jadi artis itu? Sesudah main iklan sih, tapi sebelum Bidadari. Tapi kadang-kadang jadi beban ya, artis. Nggak pernah dia ngomong gitu. Hah? Nggak pernah. Lu SD mana sih? SD ada di jalan di dekat rumah di Menteng. SD swasta sekelas cuma 12 orang. SD elite. Jadi buat mereka itu biasa kali ya. Aku nggak tahu, tapi mereka nggak pernah. Tapi lu gini guys, bulian itu tidak hanya fisik dan lain-lain, tapi ocehan itu pun. Ocehan. Jadi aku tuh kalau bentuk bulian yang aku alamin lebih ke kayak dipermalukan di depan satu kelas. Hah? Contoh? Ya contohnya nih, pernah ada satu momen aku kelas berapa lupa lah. Pokoknya aku tuh kan temen-temen cewek cuma ada 6 orang. Kita sekelas 6 cewek, 7 cowok. Terus dari semua temen-temen cewek dan cowok, aku tuh paling yang jarang diajak main kalau lagi pada istirahat. Jadi aku ditinggalin sendiri di kelas. Terus aku punya satu sahabat nih yang aku lumayan suka curhat sama dia. Terus aku nulis nih pas lagi kelas. Aku nulis kayak di kertas diary gitu. Misalnya namanya Lisha gitu ya, tapi bukan Lisha namanya. Pokoknya bilang misalnya, Lisha aku sebel deh tadi sama teman-teman yang lain semuanya, aku tuh nggak diajak main. Terus si A dia tuh yang paling parah, ketua geng, sombong banget. Aku tulis. Kasih ke Lisha. Aku mau kasih ke temen ini. Terus direbut sama anak cowok. Dan dibacain di atas. Belum lebih parah lagi. Gimana? Aku kejar tuh anak cowok, dilempar ke temennya, ambil. Aku kejar ke yang sana. Karena itu ada rahasia lu, di situ ada rahasia lu. Aku kan takut ketahuan, aku kejar, dilempar lagi ke teman cowok yang di ujung. Ambil, simpen,
udah bacain depan semuanya. Akhirnya aku berhasil nih ngambil, aku robek-robek dong, paniknya minta ampun, aku buang tempat sampah. Aku pikir aman. Besoknya tiba-tiba nih udah hari esok masuk sekolah, udah jam istirahat lagi. Tiba-tiba ada satu anak cowok jalan ke depan kelas, dia bawa kayak semacam papan, kayak kardus papan gitu. Jangan bilang sambungin. Ternyata sama dia diselot. Bener kan? Disatuin, dibacain keras-keras depan satu kelas. Semacam itu yang aku alami. Jadi rasanya tuh kayak, aku jujur lupa waktu itu kayak gimana perasaannya, karena wah itu deep banget, malu banget sih. Tapi mungkin buat semua orang, alah gitu doang, alah. Bayangkan kalau lu di posisi itu. Jadi gini, gue pernah wawancara namanya Yova. Yova ini sekarang adalah mahasiswi UI. Dia juga pernah dibully, hanya dibilang kuda. Karena dia pas masuk SMP, beda sendiri. Dia gini, teman-teman SMP dia tuh yang satu TK, satu SD, tapi SMP-nya sama juga. Nah dia beda. Nah, si Yova itu tuh, kalau Yova nonton, Yova gue ceritain lagi. Yova itu tinggi badannya dan pinter. Terus dia, kuda, digituin doang. Nempel sampai dia tuh tiap ada denger kata kuda, lihat gambar kuda dan lain-lain, terus sakit hati. Dan dia terganggu jiwanya. Dan dia pernah masuk ke rumah sakit jiwa. Dan dia pernah bukan dipasung sih, diikat pakai borgol, tapi di ruqyah dan lain-lain. Akhirnya sekarang dan dia terbuka sekarang menceritakan itu, gitu. Tapi lu saat itu nggak sampai terganggu itu? Enggak sih. Pas SD itu? Lebih ke soalnya aku tuh mendem. Jadi aku tipe anak yang mendem karena memang ketika pulang ke rumah, mamaku kan single parent, punya 3 anak, nih aku punya 2 adik. Jadi beban hidupnya udah cukup berat. Aku nggak berani bikin dia tambah kepikiran hal-hal apapun yang lain. Sekecil itu, seumur itu lu udah mikirin nyokap lu? Udah biasa, kayak kalau ada masalah aku nggak pernah cerita gitu. Jadi tiap hari aku cuma nahan, pulang ke rumah nggak pernah cerita. Pernah cuma berani ngomong paling jauh gini doang. Ma, Caca pengen pindah sekolah, itu rasanya udah pengen meledak. Tapi mama cuma nanya, ngapain sih Ca, kan gak ada apa-apa, repot juga ngurus pindahan. Mama nggak tahu yang aku alamin tuh tiap hari gue di mobil nih mau masuk sekolah tuh udah kayak, hari ini gue diapain lagi ya, udah gitu. Jadi tadi yang lu cerita itu salah satunya saja contoh. Iya. Dan itu terus-terusan. Dan lu tahan. Ya gitu. Ya gimana lagi, nggak ada pilihan. Makanya ketika di sekolah, jadi ada momen-momen yang mereka biasa aja, ada momen-momen yang nanti tiba-tiba dibully, nanti ada beberapa bulan enggak, tapi tiba-tiba udah terjadi lagi. Lu paling cantik gak di sekolah lu? Iya aja nggak apa-apa. Iya, kayaknya iya sih. Iya, kadang-kadang tuh ya sirik tanda tak mampu, guys. Tapi aku pikir dulu temen, bukan itu nggak masalah, ngerti nggak sih? Aku pikir tuh yang paling what matters tuh kalau paling pintar, kalau paling gaul, paling seru itu. Jadinya itu yang jadi ketua geng gitu. Aku pikirnya gitu. Makanya aku nggak ditemenin karena aku nggak seru gitu. Tapi makanya lu sangat menikmati ketika lu di lokasi syuting. Iya, karena semuanya kan kayak malah dengan orang-orang entah yang seumuran kayak mau yang lebih tua dari aku kayak malah lebih nyambung dan aku lebih ngerasa diterima. Oke. Nah, maaf banget. Ketika SMP atau SMA yang video viral lu itu, lu maki-maki teman SMP gue, itu bukan maki-maki. Itu curhat. kan bukan curhat juga. Itu kan sebenarnya kan misunderstanding terbesar sepanjang hidup aku di masyarakat. Oke, jelasin dong gimana. Jadi tuh aku cuman lagi di rumah nih. Itu kan kayak sebenarnya kayak kalau zaman sekarang kayak TikTokan gitu. Iya, lu itu sebetulnya ratu TikTok Indonesia tuh lu. Yang lain belum main, lu udah main. Sekarang semua orang ngikutin lu. Dan biasa aja dan gak bangga. Dan aku tuh suka banget kayak gitu-gitu di rumah sama teman-teman, kayak mau lagi sendiri kayak gitu. Aku suka bikin video joget-joget, nggak usah pakai kamera juga, emang dari kecil aku suka nyanyi-nyanyi joget-joget depan kaca. Nah terus ya udahlah, satu hari ini nih kan ada webcam. Terus kan ada lagunya Spice Girls. Judulnya Who Do You Think You Are. Terus ada satu bagian nih di lagu itu aku lagi rekam nih nyanyi-nyanyi pakai lagu itu. Terus aku joget-joget seru-seruan sendiri aja gitu. Wah, heboh banget ya, pokoknya seru banget. Terus udah gitu ada satu bagian yang tiba-tiba musik doang, nggak ada lirik lagunya nih. So aku mikir, oke, kalau gue lagi jadi kayak rapper, terus lagi kolaborasi sama Spice Girls, apa nih kata-kata yang gue keluarin sekarang? Kan judulnya Who Do You Think You Are. Yes. Keluarlah soal teman-teman SD. Ya udah nih lagu nih buat teman-teman SD gue. Aku tuh ngerasa kayak gue ini lagi jadi Jay-Z. Ya udah terus aku upload, aku publish, udah gitu doang.
tapi seperti lu lagi curhat. Padahal aku juga udah kayak nggak apa-apa dengan teman-teman SD ku, sampai aku sesudah itu aku minta maaf, sorry ya, aku nggak ada maksud. Walaupun lu di SD saat lu sekolah, makanya hebatnya dia ya, nggak nyebutin nama SD-nya karena menghormati teman-teman lu dan SD lu juga kan. Iya. Bukan berarti lupa tadi itu ya. Aku iya ada nama SD-nya ada. Yes. Jadi lu tuh ketika gitu tuh memaafkan. Kirain gue tuh lu gitu tuh karena lu dendam ketika ada satu media untuk lu curhat, lu ungkapin. Enggak, jadi enggak sama sekali. Aku cuman kayak lagi mikir ya udah deh, kalau ini kayak cocok nih buat lirik lagunya nih, cocok buat pengalaman hidup aku, paling cocok itu. Udah. Tapi resikonya gini guys, ketika kita tampil ke permukaan menjadi public figure dan image kita tuh baik, dan ini dikit aja heboh. Dan aku nggak nyangka itu dilihatnya kayak marah. Iya. Aku kayak nggak tahu, oh kayak gitu tuh kayak marah ya. Aku aja sampai bingung kayak, oh gue tuh kalau kayak gitu kayak orang marah. Padahal lagi kayak, wah gue nih keren banget, gue nih seru banget kayak gitu, ketika sih kayak sosok wow yo gitu loh. Beda maksudnya. halnya kalau lu image-nya tuh bukan cewek baik-baik gitu, kalem gitu. Kayaknya karena sinetron Bidadari aku jadi Lala. Nah, Aku ngelakuin anything yang agak-agak apa melenceng ya? dikit dari karakter Lala. Jadi Lala banget. Ye. Nggak hanya jadi public figure deh, kalau lu semuanya jadi dapat cap jadi orang baik itu jauh lebih sulit daripada dicap jadi orang jahat. Iya sih, sampai tau nggak, pas aku udah umur 20-an, bayangin, karena dulunya aku tuh udah nempel banget dengan image Lala, nggak hanya secara image, secara karir ya, kepribadian aku aja tuh banyak pengaruh loh, sampai dibilangin nama ini temanku psikolog, dia udah umurnya udah ibu-ibu lah gitu. Terus gitu dia bilang, nih buku buat lo, judulnya tau nggak apa? The Nice Girl Syndrome. Dia bilang lo tuh kemana-mana terlalu over being a nice girl, dia bilang. Stop being like that. Padahal lu nggak gitu. Menurut dia aku gitu. Jadi menurut dia tuh aku orangnya nggak enakan, nggak menghindari konflik sampai yang terlalu ekstrim, dan nggak bisa stand up for myself kalau aku lagi mengalami hal yang buruk terjadi sama aku. Dan menurut aku setelah aku sadarin sebagian besar itu karena dulu aku banyak dalam berapa tahun kan jadi Lala. Iya, dan Lala kan yang ditindas diem aja, cuma nangis, nggak ngelawan, Lala kan gitu kan. Iya. Nah jadi aku belajar itu tentang hidup. Aku kan di umur masih muda. Iya betul. Masih kecil, jadi masih belum ngerti juga gitu. Dan sebetulnya terpatri kali. Iya kan, nggak sampai ada temanku bilang ya ampun Cah, hidup tuh bukan sinetron kali gitu loh. Jadi sebetulnya kita ntar kapan-kapan kita ngobrol juga sama Dinda Kanya Dewi, yang mudah-mudahan Dindanya mau. Dia pun antagonis kan dia biasanya. Dia tuh masuk ke tempat syutingnya sampai gemeter. Kenapa? Karena dia takut menjadi, dia tuh jadi siapa sih? Karakter dia, aduh lupa. Pokoknya di Cinta Fitri itu. Iya. Karena dia ketika pakai baju karakter dia langsung berubah. Jadi ngasihin keluar tuh dia bawanya pengen nabok, kata dia. Wow. Dia sampai ke psikiater. Wow, iya. Tapi emang katanya gitu sih, kalau kita kerjanya sebagai aktor, pas udah selesai satu judul, kita tuh harus netralisir diri kita. Kayak Anjasmara jadi Cecep, sekarang kita nyuruh dia jadi Cecep gak akan mau. Iya, aku juga nggak mau lo balik-balik ke karakterku yang pernah aku mainin dulu. Maksudnya kalau disuruh actingin lagi ya, nggak mau. Iya. Kayak ada rasa. Ya udah, I'm over that gitu. Jadi guys, harus hargai ya para aktor ataupun aktris yang totalitas tinggi. Itu tuh tidak mudah loh. Apalagi kalau mainnya tuh sudah bener-bener natural banget, itu tuh tidak semudah yang bayangkan. Karena kita masuk banget. Nah, karena mereka tuh harus meninggalkan karakter asli, masuk ke karakter baru dan masuk jadi karakter dia ya. Iya, makanya kalau dapet peran yang depresi atau peran-peran yang ngalamin trauma yang besar, itu susah. Yang bikin susah ketika kita pulang ke rumah ketemu keluarga, peran itu kita bawa, wah itu nggak sehat. Jadi aku dibilangin sama sutradara, lo nggak boleh gitu ya, lo harus bisa pisahin ketika ketemu keluarga jadi Caca lagi, harus back to normal, back to netral, harus, kalau nggak hidup lo berantakan. Sampai digituin aku. Apa karena itu juga tersiar kabar lu bipolar? Enggak, itu aku emang tahun 2009 aku memang pernah didiagnosa sama psikiater, bipolar disorder. Tapi memang pada saat itu kan aku lagi banyak konflik, aku ngerasa aku dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin kalau di dunia entertainment ngerti ya, kalau kita kan orangnya ekspresif, kita tuh merasakan kalau punya emosi tuh kita keluarin. Kebetulan orang-orang terdekat aku tuh lebih yang akademisi, pelajar, bisnis, orang-orang yang nggak luwes dalam mengekspresikan perasaan. Jadi ngelihat model-model begini nih, kayak nih anak kenapa sih kok meluap-luap banget. Jadinya dibawalah ke psikiater, dan psikiater sama siapa?
sama keluarga, karena keluarga nggak bisa ngehandle aku yang sangat bisa kalau marah-marah, kalau nangis-nangis, kalau udah mereka tuh bingung gitu loh. Dan ya aku juga nggak tahu, mungkin ya udah maybe something wrong with me, padahal ketika aku ketemu teman-teman di dunia entertain, Cak, gue tuh lebih parah dari lo. Banyak yang ngomong gitu, ngerti nggak? Tapi gue nggak terdiagnosa karena gue nggak bawa diri gue ke psikiater, gue kayak ngobrol sama orang-orang yang ngerti sama gue gitu. Yes. Jadi jujur jadi jalan hidupnya ya memang beda-beda aja jadi sih. gue ngobrol sama teman-teman gue juga sebetulnya para seniman itu banyak yang gitu ya. Ya kan emang jadi namanya manusia, menurutku pasti kan perasaannya naik turun. Dan kita tuh dipaksa untuk mempunyai perasaan di luar apa yang kita rasakan. Maksudnya kalau syuting. Iya, kita lagi seneng. Bener. Dapat sedih, harus sedih. Betul. Kita lagi sedih, bete, tiba-tiba harus seneng, harus seneng. Iya. Akhirnya kita kadang-kadang hati kita nggak berfungsi, kadang-kadang kayak ya udah yang apa kerjaan sekarang nih mewajibkan kita ngapain, itu yang kita lakuin. Akhirnya ketika jalanin break lama, pernah nggak sih kayak tahu-tahu break nih lama, terus jalanin hidup sebagai manusia normal yang nggak usah acting, nggak usah beban depan wartawan, nggak ada tuntutan harus menjalankan peran yang I'm okay all the time. Terus bingung. Pernah gitu nggak? Nampak gitu. Terus bingung. Terus gue nggak ngapain ya? Terus gue yang asli itu kemana? Sampai gitu. Iya. Sempat ada momen gitu. Ya, dulu pas berhenti vakum syuting lama sempat. Oke. Jadi pernah bingung karakter sendiri, akhirnya mencari diri sendiri sampai akhirnya oh ternyata aku suka ini. Oke. Gitu. Apakah itu ada hubungannya? Maaf. Lu buka jilbab? Enggak ada hubungan dengan itu? Enggak ada. Oke. Kalau dengan Sorry kok nanya. Enggak apa-apa. Kalau itu sih lebih ke perjalanan spiritual aku. Pokoknya apa ya aku bisa bilangnya, mungkin aku ngerti sih, apalagi di Indonesia. Ini negara yang mayoritas Muslim. Yes. Itu hal yang sensitif gitu. Jadi bagi mereka yang merasa itu adalah sebuah step back, ya aku menghormati aja gitu. Tapi buat aku pribadi ini satu journey dari hidupku yang masih banyak cerita-cerita lainnya gitu. Jadi doain aja jadi lebih baik terus gitu. Betul. Jadi ya itu karena banyak tuntutan, harapan dan image elunya keburu seperti itu. Ketika lu melakukan di luar jalurnya, tanda kutip, heboh. Iya, dan kayaknya juga karena di posisinya di public figure kali ya. Mungkin kalau misalnya nggak diekspos gitu, mungkin ya udah yang heboh sekeluarga aja gitu. Kebetulan karena ini diberitakan, jadinya kesannya itu sesuatu yang besar. Padahal aku rasa juga banyak kok penonton yang kayak, ini kenapa sih Marshanda gini doang dihebohin gitu, ngerti nggak? Kayak Marshanda kenapa sih orang berita lo tuh nggak penting, lo kenapa diberitain sih gitu doang? Ada yang gitu. Ada aja. Tapi ada juga yang nyari-nyari juga ada. Iya. Oke. Jadi perjalanan hidup lu tuh gila ya, hebat banget ya. Maksudnya di usia dini aja lu tuh udah banyak tuntutan, banyak peristiwa yang harus lu telan, lu nggak bisa berbagi karena kondisi nyokap lu saat itu juga single parents dan lain-lain. Beranjak berikutnya dengan tempaan berikutnya terus sampai sekarang lu, Cak. Iya. Capek nggak sih? Ya begitulah hidup, maksudku. Kadang-kadang aku mikir kayaknya kalau misalnya kita udah nggak ada masalah ya berarti kita udah nggak hidup gitu ya sih. Dan aku sampai pernah dikasih tahu kalau ketika kita ibarat ini ya, kita masih di janin perut ibu kita tuh udah bikin deal gitu loh sama yang maha pencipta gitu, kayak kalau mau jalanin hidup satu paket ya, nggak cuma senang doang, nanti akan ada sedih juga. Dan jangan kaget tiba-tiba ada musibah, tiba-tiba ada hal buruk, itu semuanya satu paket, itu wajar. Jalani dan ambil pelajaran dari situ. Dan jangan nempatin diri sebagai korban terus sih. Itu mungkin ya, karena kalau kita nempatin diri jadi korban terus, nanti kita jadi ngerasa kayak ya udah gue boleh jahat sama orang, gue sering dijahatin soalnya. Kenapa orang lain boleh jahatin gue nggak boleh gitu ke orang? Nah itu kalau kita nempatin diri jadi korban. Tapi kalau kita nempatin diri jadi ya udah I survive, mungkin aku bisa tetap sayangin orang lain walaupun aku banyak dikhianatin, dilukain. Ya kita bisa membangun hati orang lain. Wih, ya nggak sih? Ya, gue sampai diem loh. Iya. Tapi kalimat tadi tuh mahal loh. Jangan pernah kita merasa diri selalu menjadi korban. Akhirnya menghalalkan ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan dianggap sebagai pembalas dendaman. Iya, dan kita ngerasa kita boleh. Gue tuh udah jadi korban ribuan kali. Sekarang gue mau berbuat hal yang jahat dikit doang kok, biarin aja. Padahal yang bagi kita dikit itu besar banget buat orang yang kita lukain. Iya, dan ini tuh sorry guys, ini sedang terjadi, banyak orang melakukan itu karena di masa pandemi seperti ini tuh banyak yang menjadi
korban. Iya. Gila gue gini, akhirnya melakukan sesuatu karena gue juga Gue juga menderita. Iya. Hati-hati ya, kita harus menjaga hati kita semuanya. Jadi kalau merasa sengsara, merasa segala macam, sama kok semuanya juga. Iya. Semuanya. Jadi kalau misal gila gue nggak punya pekerjaan gini, orang kaya itu kehilangan banyak pekerjaannya dan ruginya triliunan gitu istilahnya ya. Jadi udah bersyukur aja, udah kita seperti ini tuh seluruh dunia kok, kita jalani aja gitu ya. Iya, tapi sebenarnya nggak bisa juga sih bersyukur aja kalau aku. Nggak bisa tuh langsung kayak misalnya aku menderita nih. Segampang itu sih gue ngomong. Dibilangin bersyukur aja tuh suka bingung gimana caranya, orang gue lagi mau nangis gitu. Jadi harus gimana dong? Kalau aku kayaknya perlu emang nangisin dulu deh. Kalau emang ngerasa marah ya, misalnya nggak kita Keluarin marah aja. nih. Tapi keluarinnya dengan cara yang nggak menyakiti orang lain gitu. Misalnya kita ya bisa ngobrol sama saudara, sama kakak, adik, pasangan yang deket yang bisa paham. Terus tapi bilang dulu, ini aku sekarang lagi mau ngeluarin karena aku lagi masih menyimpan rasa sakit hati karena kejadian ini nih. Ini bukan aku marah sama kamu ya. Udah, terus keluarin aja. Iya. Gue sedih karena gue dulu ngalamin ini. Gue marah sama dia karena dia pernah gini. Mau nangis aja. Jadi kalau kuota grieving berdukanya tuh belum habis, nggak bakal nyampe ke bersyukur. Jadi kuotanya sedihnya itu tuh berdukanya harus dikeluarin dulu. Baru deh tuh semuanya bakal pergi dari badan kita tuh, ibaratnya tuh negatif energi itu. Baru bisa diisi sama yang positif, bersyukur. Kalau gue istilahnya benar akhirnya memaafkan ujungnya. Tapi gue tuh istilahnya tuh gue harus punya tong sampah. Betul banget, semua orang butuh itu. Nah banyaknya aku pun juga susah kadang-kadang kapan gue buang sampah di tong sampah gue, dan ketika sama siapa dan di momen apa. Karena kadang-kadang kita salah nih, kita buang tong sampahnya ke orang yang juga lagi nggak bisa terima, atau nggak kita malah bikin seakan-akan dia yang bikin salah. Padahal kita lagi marahnya ke orang lain, tapi karena dia ada sarananya nih sekarang, gue jadiin objek deh. Lu punya berapa tong sampah? Nggak beneran. Orang maksudnya? Iya, maksud gue. Aku punya paling nggak nyampe 5, paling 2. Itu salah satunya tuh. Iya benar. Lihat. Itu salah satu tong sampah. Aduh, jadi ini benar-benar. Tapi itu penting loh, itu perlu. Jadi kita itu harus punya seseorang atau beberapa orang yang siap untuk menjadi tempat curahan hati kita. Lagi seneng, lagi sedih, jangan yang senengnya doang. Sedih, marah dan lain-lain. Begitupun sebaliknya, kita pun siap menjadi tong sampah dia sebetulnya ya. Iya. Walaupun ya kadang-kadang ada yang ikhlas aja gitu. Betul ya. Tapi itu penting loh. Iya. Penting banget. Jadi gue tuh kayak ke asisten gue gitu. Gue mau marah boleh nggak sih? Kenapa? Sih ini bla 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 bla. Iya. Terus jadi gue nggak perlu advice atau apa, cuma gini. Ya. Perlu diterima kalau lagi marah aja udah. Udah selesai, udah. Wah, udah. Itu the best sih kalau bisa ada yang ngertiin. Kita tuh bukan butuh dikasih solusi loh. Gue udah tahu solusinya apa. Iya benar. Kan? Cuma pengen keluar aja gitu ya. Iya. Wow. Tapi ngomong-ngomong soal yang bipolar tadi ya, aku jadi sadar tiba-tiba barusan bahwa kondisi waktu aku dulu kan tadi aku ceritanya kalau aku berada di lingkungan orang-orang yang nggak ngerti aku. Setelah aku pikir itu salah aku juga sebenarnya. Kenapa aku bisa sampai dibawa ke psikiater? Kenapa mereka nggak paham aku, keluarga aku gitu ya? Karena akunya juga nggak pernah cerita sama mereka. Itu kadang kita tuh berharap pasangan kita, keluarga kita tuh ngertiin kita. Ketika mereka berbuat salah sama kita, kita marah. Padahal sebenarnya kalau mereka nggak paham kita tuh salahnya kita. Karena kita harusnya sharing sama mereka. Gue ini orangnya A, B, C, D, E. Gue ini suka ini. Gue ini nggak suka kalau diginiin. Mimpi gue tuh ini, harapan gue ini, ketakutan terbesar gue ini. Kita tuh harus yakin dan bikin orang-orang ini kenal banget sama kita. Kalau mereka kenal sama kita nggak akan diremehkan. Kita nggak akan diinjak-injak. Jadi kalau sampai mereka melakukan salah ke kita, itu ya tanggung jawab kita. Karena mereka nggak kenal sama kita dan mereka nggak bermaksud. Iya. Makanya kita tuh harus punya lingkungan sosial kita. Iya, dan kita masih banyak memperkenalkan diri. Iya, betul. Terus menerus. Oke, bipolar itu guys bukan berarti berkepribadian ganda ya. Biasanya orang sebut bipolar sama dia berkepribadian ganda. Bipolar itu sendiri kalau tidak salah itu yang mempunyai emosional yang fluktuatif. Betul. Jadi ketika sedih banget, senang banget. Jadi kadang-kadang kalau di lingkungan gini, apa sih? Mungkin banyak yang berpikir gitu ya, kayak kesannya ekstrim atas sama ekstrim bawah. Nggak ada tengahnya. Iya. Tapi kalau misalnya di treatment gitu sama dokter dengan punya lingkungan support system yang baik, bisa jadi. Iya. Lu sempat mengalami itu juga?
fase itu katanya itu sampai dikasih obat tertentu katanya. Dan memang harus seperti itu ya, coba calm down gitu kan. Jadi kalau sekarang aku masih minum obat, sampai sekarang pun masih dengan dosis yang kecil banget karena untuk maintain. Dan alhamdulillah sih udah dikit banget obatku ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa stop. Amin karena hati-hati suka ada pemicunya. Iya, itu dia. Jadi gimana nih kalau ada pemicu kita bisa ngadepin, bisa ngolah diri dengan tenang. Iya gitu. Pemicu lu apa? Gak mau disebutin? Bisa. Apa? Aku tuh denger gini. Misalnya aku lagi agak capek secara fisik ya. Terus tiba-tiba dengar suara tang tung tang tung tang tung, itu tuh suara itu. Aku tuh peka banget sampai kadang-kadang suka kayak kesel. Hah? Dengar suara misalnya orang nih, ada orang nih, aku lagi capek. Masa sih? Terus ada orang gini-gini nih. Itu kayak aduh. Hah? Bisa gitu. Cak. Iya. Beneran, aku penyebabnya apa? Suara-suara keras gitu yang berulang-ulang tuh kayak bikin aku nggak fokus. Berarti ada pengalaman zaman dulu mungkin yang lu terganggu dengan itu? Enggak sih, emang dari dulu aku sensitif dengan itu bisa jadi trigger aku. Masa sih, Ca? Iya. Cuma gitu doang? Bener, itu kadang-kadang kalau lagi capek ya. Kalau lagi nggak capek, ya masih bisa dihandle. Terus trigger lain apalagi? Astaga. Oh, terus kalau ini kayaknya bukan karena bipolar, ini karena memang orangnya aja deh. Misalnya ruangannya berantakan. Misalnya rumahku sendiri ya, kalau di tempat orang, lokasi syuting aku mah bebas ya, terserah. Misalnya rumahku sendiri, tempatnya tuh kayak ruangannya tuh ini di sini, ini di situ, aku nggak bakal tahan. Oh itu apa OCD apa? Ekstrimnya sih OCD, tapi kalau OCD kan serius ya, itu kan kayak klinis gitu kan diagnosis. Tapi hampir gitulah bisa dibilang, jadi bener-bener rapi. Terus tau nggak yang paling freak apa? Meja, ini kan ada meja ya. Lihat kan ini di lantai ada garis. Iya. Aku tuh bisa, kita duduk nih sekarang. Harus lurus ya? Iya, aku misalnya dia miringnya sedikit, aku tuh bisa tahu kita duduk nih. Duh miring tuh, gitu. Aku bisa tahu. Aku harus lurusin. Jadi jarak yang sebelah sini nih sama garisnya segini. Yang sebelah situ juga harus sama. Dan aku seneng banget kalau dia lurus. Sumpah aku bahagia kalau mereka semua simetris dan lurus dan lucu. Iya. Dan yang gini tuh banyak. Dan kalau gue mau ketemu orang itu suka gue sengaja gitu. Dan lucu karena aduh lucu deh kalau ketemu kayak teman-teman yang apaan sih gitu doang gitu kan jadi joke lucu aja. Iya, Rina Nose tuh gitu juga loh. Tapi senengnya kalau lagi sama aku suka beres-beres dikit-dikit. Iya. Menyenangkan sekali kalau ketemu orang seperti itu, jadi bersih, clean, rapi gitu. Iya. Padahal lu stres kalau ketemu dengan orang berantakan ya. Iya. Kalau cuma bentar doang mah nggak apa-apa. Tapi kalau tinggal bersama satu rumah gitu, aku beresin semua deh. Satu hal ya, gue kan suka intip-intip IG lu juga dan lain-lain ya. Lu tuh sekarang lagi suka bikin mah lihat tangan gede gitu ya. Iya. Oh yang ini body campaign ya? Iya, body campaign itu emang. Jadi sebenarnya tuh awalnya emang aku kan lagi gemukan. Terus udah gitu awalnya tuh dari gini, aku kan minum obat-obatan tuh yang buat bipolar. Nah itu emang efek sampingnya bikin gemuk. Jadi untuk menghadapi itu nih biar aku tetap badannya terjaga, aku tuh minum penahan nafsu makan. Jadi udah minum obat buat bipolar, minum obat penahan nafsu makan lagi yang dosisnya harus tinggi karena udah ada obat bipolar. Kalau dosis normal nih si penahan nafsu makan itu nggak ngaruh, jadi aku harus double. Sementara nggak boleh kalau ada bipolar karena itu bisa bikin anxious. Tapi lu udah sempat? Aku bertahun-tahun Kak Irfan minum itu. Aku bertahun-tahun minum. Lu bikin langsing kenapa? Ada seseorang? Enggak, karena kan kita di dunia entertainment kalau cewek kan harus kurus. Iya. Enggak cewek dong, jadi perut gue sekarang gendut aja gue stres sebetulnya. Ya kan, pressure-nya gede kan untuk kayak menjaga badan gitu. Nggak sama aku juga loh, kan berutupin bantal kan biar gue baru sadar terus. Nah terus gitu ya udah aku pikir, oke, aku mau sehat mulai sekarang dengan cara yang tanpa penahan nafsu makan deh gitu. Momentum itu aku pikir kayaknya aku pengen sharing soal ini gitu. Dan aku tahu aku bakalan gemukan karena stop penahan nafsu makan itu. Ya udah aku bikin video di YouTube sama di YouTube March sama di Instagramku yang kasih tahu bahwa ya udah gue I love my body walaupun gemukan yang penting gue tetap berusaha hidup sehat. Kalau memang harus gemukan ya udah nggak apa-apa aku terima. Tapi efeknya itu tau nggak? Itu bukan hanya ke banyak sekali perempuan-perempuan lain di luar sana yang apalagi di zaman sekarang ya banyak diet itu ntar sakit kena COVID, ya kan? Mendingan yang penting sekarang sehat udah. Sehat itu bukan kurus, bukan gemuk, cantik itu juga bukan seperti itu. Iya, yang penting itu cantik, sehat, iya
hati, terus Iya, hati dan jaga kesehatan. Iya, sehat, iya betul. Olahraga, bukan berarti juga aku bilang kayak ya udah lo gemuk nggak apa-apa tiap hari makan McD 8 kali. Enggak juga. Enggak juga. Bener. Yang penting sehat. Iya. Kurus ada yang nggak sehat, gemuk juga ada yang nggak sehat. Iya. Tapi kurus ataupun gemuk yang penting sehat. Betul sekali, bener banget. Jadi lu tuh udah menemukan diri lu sendiri banget sekarang. Ya, seneng aku menemukan banyak hal-hal yang simple tapi bisa bikin aku sangat ngerasa penuh terisi gitu. Dan gue pernah membaca kalimat lo gitu, kan ketahuan kan gue merhatiin. Apa tuh yang mana? Enggak, yang lu cukup pokoknya tentang Sienna pokoknya walaupun tidak selamanya lu bisa dampingin Sienna, tapi menitipkan pada Allah. Ya. Itu gimana kalimatnya? Pokoknya intinya itu. You are not mine. Jadi kamu tuh bukan milikku. Aku ngerasa walaupun aku ibunya Sienna yang mengandung dia, melahirkan dia, tapi aku percaya kalau ya Allah tuh lebih hebat ngejagain Sienna daripada aku ibunya. Jadi kalau dia harus hidupnya nggak serumah sama aku, keputusan-keputusan besar dalam hidup dia yang bukan aku yang ngambil atau andilku berkurang lah gitu ya. Ya aku nggak boleh sombong, aku nggak boleh ngerasa kayak saya ini ibunya harus saya gitu dan marah sama Tuhan atau apa, karena bukan aku yang paling jago dalam melindungi jalan hidupnya Sienna. Orang ibu yang tinggal serumah sama anaknya aja belum tentu kok anaknya pas udah gede ngikutin aturan yang dibikin ibunya gitu. Jadi aku belajar itu sangat sakit hati sekali, sedih sekali, tapi at the same time memberikan pelajaran yang besar banget buat aku dalam hidup gitu, ngasih tahu soal keikhlasan. Tapi kan proses awal pasti berat banget awalnya, susah banget. Dari usia berapa sih Sienna bisa sama lu ya? 2 tahun. Dari awalnya itu Sienna aku yang ngurus, yang ganti pampers, nggak yang kasih babysitter gitu loh. Jadi aku yang masakin makanannya, mandiin semua. Tiba-tiba ya nggak serumah gitu, jadi berubahnya tuh drastis. Dan itu di titik itu sulit sekali ya? Maaf, sempat mengganggu secara kejiwaan? Bukan mengganggu kejiwaan, tapi lebih dalamnya tuh gini, aku sampai mimpi pernah dulu ya, ini pas masih awal-awal baru cerai, terus sempat lama nih Sienna nggak nginap, aku pernah sampai mimpi aku gendong Sienna. Terus di mimpiku aku lagi mau ngambilin botol susu dia, Sienna haus ya gitu. Pas aku gendong, aku lihat mukanya nih di mimpi ya, mukanya blur. Jadi kayak ada rasa di dalam subconscious aku gitu ya, lo ibunya tapi lo nggak sama dia, lo lupa ya sama dia. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang mau menghukum aku, ngasih tahu dalam mimpi lo lupa lo muka anak lo, padahal aku pas bangun ya ingat, cuman dalam banget maknanya, ngerti kan? Itu kayak film tau, merinding loh, bener-bener kayak. Terus pas aku mau ngambil botol susunya, aku juga lupa botol susu Sienna yang warna apa ya, bentuknya apa ya. Itu dalam. Betapa tidak mengenalnya lu sama anak lu seperti itu di mimpi ya. Iya. Saking lu rindunya kali. Saking kangennya waktu itu. Pisah tuh paling lama berapa lama sih? Dan itu kan agak heboh juga tuh kan. sempet waktu itu memang lagi masalah, banyak miskom sama band. Baru-baru proses cerai kan lagi tegang, banyak yang ikut campur ngasih nasihat segala macam. Terus ya banyak ketegangan lah. Sempet 3 bulan aku nggak ketemu Sienna. Aduh rasanya. Wih, itu lagi umurnya dia banyak belajar ngomong. Tapi sekarang sih. Tapi hebat tuh sekarang sama band ya. Aduh, luar biasa, alhamdulillah. Maksudnya ya yang terbaik yang kita bisa lah. Iya. Band sama istrinya, sama istrinya Ines. Tuh ya. Jadi band cerita Ines tuh kalau misalnya lagi mau tidur sama Nena, suka ngajak Sienna doain aku. Gitu. Terus kalau kita pernah jalan bareng ke Pik. Aku Sienna, Ben, Ines sama Lisha deh. Rasanya gimana? Weekend gitu, hari Minggu. Rasanya gimana sih? Seru banget kita ngobrol. Maksudnya kan gini, kita jalan sama mantan aja ya, kadang-kadang yang awkward gimana. Karena buat Sienna yang pernah minta. Terus kita bilang, kita lakuin beneran yuk gitu. Terus Sienna senang banget hari itu. Seru deh, kita ketawa-tawa, bercanda-bercanda gitu. Makan, terus nyari restoran buat dessert, jalan kaki pindah restoran gitu. Dan lu korbankan tanda kutip ego lu untuk Sienna, dan itu menjadi momen indah banget buat Sienna. Indah banget ternyata. Awalnya aku mikir, gimana ya nanti, aneh gak ya gitu. Tapi ternyata enggak, cair aja gitu. Dan sekarang weekend selalu bareng lu kan ya? Iya, nginep. Seneng banget. Itu keputusan siapa? Berdua. Seneng ya? Sabtu Minggu dia nginep sama aku. Setelah aku pikir-pikir juga, tadinya kan aku berpikir kayaknya aduh sedih banget sih cuman bisa sama anak Sabtu Minggu gitu ya. Tapi sempet ada temanku ngomong gini,
Ca, sebenarnya tuh yang lo alamin gak seburuk itu tahu, dia bilang. Kenapa? Orang gue cuma sama anak gue Sabtu Minggu. Ca, gue itu syuting tiap hari. Dia ini pemain sinetron. Gue syuting, stripping tiap hari. Gue pulang ke rumah malam-malam anak gue udah tidur. Gue serumah nih Ca sama anak gue gak cerai sama istri gue. Terus Sabtu Minggu gue break syuting, gue cuma pengen istirahat. Terus tapi anak gue ngajak main, malah gue cuman punya waktu juga Sabtu, Jumat, hari Minggu, dimana gue lagi sebenarnya pengen istirahat. Malah lo bisa quality time full Sabtu dan Minggu sama anak lo, jadi sama aja kita, dia bilang. Justru lebih baik. Aku malah bener-bener full time Sabtu Minggu sama anakku gitu loh. Lu nyindir jadi, gue ya, Cak? Temen lu siapa gue ya? Kayaknya di dunia entertainment banyak yang gitu deh kalau syuting-syuting. Iya bener, bener emang. Pulang syuting udah tidur, iya, bangun tidur anak udah sekolah, iya, nggak sempet ngobrol, nggak sempet main. Anak gue aja protes katanya ketemu ayah cuma buat cium tangan doang. Jadi aku sadar, iya sih kayaknya aku nggak perlu deh ngerasa gue nih menderita. Nah itu, nggak perlu. Jangan pernah merasa diri korban, balik lagi ke situ. Pas aku dibilangin gitu, aku jadi sadar sih, iya deh ternyata nggak seburuk itu gitu. Nah, Sienna umur berapa? 8 tahun. Wih, dan waktu cepat berlalu ya. Wah, udah gede dia. Udah gede, kelas 3 SD. Oke, dan lu pun apa? Berulang tahun. Kok tahu sih? Belum, besok. Iya, besok tanggal 10 Agustus kan? Betul sekali. Udah dibilangin, gue mau tahu, Ca. Ya Allah. Aku besok ulang tahun ke-32. 32? Iya. Pencapaian apa yang belum lu wujudkan? Cita-cita apa lagi? Berkeluarga lagi. Ada nggak sih seseorang? Nggak ada. Bohongan lu, Ca. Sumpah aku nggak ngerti gimana caranya bisa deket sama cowok lagi masa pandemi gini. Masa datingnya via Zoom? Kita Zoom dating kita bikin appointment jam 3 invitation Zoom, kan aneh. Okay. Terus kalau misalnya mau ketemu, nanti kirim hasil PCR kamu ya, kan nggak mungkin. Bingung nggak lo? Emang dari teman-teman masa lalu lu yang sebelumnya kenal sebelum pandemi ini ya? Kayaknya ya, menurutku, aku tuh ada sedikit rasa takut kalau untuk masuk ke dalam hubungan yang fully komitmen gitu ya. Kayaknya masih rasa takut deh. Dengan masa lalu? Nggak, takut aja kayak, aku nggak tahu deh, karena mungkin aku nggak pernah juga single selama ini nih. Sekarang aku single paling lama nih sekarang, dan aku baru ngerasain enaknya. Jangan kelamaan enaknya gitu. Iya, nggak ada yang bilang gitu sih. Iya. Kayaknya karena keenakan. Terus aku jadi mikir kalau gue ketemu pasangan nih, aku bisa bener-bener percayain dia nggak ya? Itu masalah trust. Iya. Itu tuh yang aku kayak gimana ya gitu. Oke. Jadi selektif gitu, gimana? Aku bingung deh. Ya kembali bukan lu doang yang gitu, pasti ya kan? Ketika orang yang pernah gagal kan gak ada yang mau juga pisah gitu. Gak mau lagi, pasti kan? takut. Dan kita nggak ngebahas kenapa dia dulunya pisah sama Jen, kenapa ya? Emang kenapa sih? Gue tahu banget. Ujung-ujungnya dibelok. Aduh, ampun. Ya nggak usah dibahas. Pokoknya itu ada beberapa pelajaran yang harus ya gitu lah. Gue juga nggak tahu sih gue ya. Iya bener-bener karena pernah ngalamin kayak gitu kan kita jadi lebih hati-hati. Oke, kriterianya apa? Kriterianya mau memberikan aku ruang untuk berkreasi, untuk mau ketika aku mau me time dia ngasih aku me time. Ketika aku mau kerja, mau berprestasi dia nggak ngerasa sebagai laki-laki, kan ada laki-laki yang gue nggak bisa kalau istri gue nih dominan atau ngerti kan? Ada laki-laki yang maunya kalau jadi istri ya lo nggak boleh, udah lo diam aja gitu. Nah, aku kan nggak bisa diem. Iya. Banyak lah Ca yang gitu Maca. Iya, jadi dia tetap merasa bahwa ya I am a man, mau istri gue gimana berkarya mau apa nggak mengurangi value saya sebagai laki-laki yang utuh. Itu sih kriterianya, gimana tuh menjelasinnya? Banyak. Pokoknya tahun depan ketika double tree udah lu sudah double juga. Oh gitu ya. Amin ya. Udah double, nggak single ya? Ini nggak single lagi maksud gue. Ganda campuran ya. Oke, makasih loh Ca. Thank you banget. Entah kenapa kok gue ngobrol sama Marshanda itu ya selalu menyenangkan ya di acara talk show gue yang lama. Ini dan bahasannya itu selalu deep dalam dan gak ketebak gitu tapi seru loh. Ya, gue jujur ya, gue nggak merencanakan ngobrol apa ya. Ngalir aja. Dan sama Ca selalu ada banyak pelajarannya. Intinya adalah kita harus jujur pada diri sendiri, mengenal diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Betul ya? Ya. Kesimpulannya bener kan? Bener banget.
Karena yang paling nyakitin diri kita itu bukan kalau dibenci orang lain, tapi kalau dibenci sama diri sendiri. Itu paling painful. Jadi, ayolah kita sayangin diri sendiri. Bahagia terus ya Marsanda ya. Aduh, sama-sama. Itu dong, itunya. Nah, jadi tanggal 10 Agustus Caca ulang tahun. Jadi jujur ya gue tuh Sumpah demi hari ini apa? sengaja datang tanggal 9 supaya tayangnya besok. Nah, ini pas tayangan Caca berulang tahun, jadi minta buat teman-teman doakan yang terbaik buat Marsanda, dan apa tentang kisah hidupnya di masa lalu. Semua juga orang punya kisah sendiri-sendiri. Yang jelas hebatnya kisah hidupnya Marsanda bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Kisah hidup lo buat lo sendiri kan, makanya jangan banyak komentar orang ya, mendingan komentar buat diri sendiri ya. Ya ampun, jadi ini bawa apa? Iya, happy birthday. So sweet. Oke, Marsanda happy birthday ya. Oke. Happy birthday, thank you Selamat banget. ulang tahun. Ih, lihat tuh deh. Oke. Banget sih, so sweet deh. Ini kue pertama loh, belum jam 12 loh. Luar biasa sebelum dari pertama ini. Oke, dari fans lu. Oke guys, follow IG-nya Marsanda yaitu Marshanda 99. Marsanda 99, kemudian YouTube channel. YouTube-nya Marsh, MARSHED. Yes, kenapa itu gitu Mars? Karena Marsh, jadi biar termarsyandakan. Apa sih, aku juga bingung nih Oke, ngejelasinnya. subscribe juga ya. Ya Kim, sorry, makasih loh, dalam waktu hanya berapa bulan sudah 500k subscribers. Wah, thank you banget. Oke, baru 2 bulan ya kita, 3 bulan ya? 3 bulan. Oke, Keren. ayo dong, tahun ini harus 1M subscribers, oke? Luar biasa. Thank you Marsanda, thank you ya. Bye bye guys, bye bye, assalamualaikum. Assalamualaikum.